Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam pelajaran ekonomi. Tentunya ini menjadi salah satu nikmat bagi kita semua, karena pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan proses pembelajaran jarak jauh ya. Walaupun tidak dapat bertemu secara langsung, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu terkait tentang tahap pelaporan akuntansi pada perusahaan jasa ya. Jadi pertemuan kita kali ini masih akan melanjutkan materi tentang tahap pelaporan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang laporan keuangan, lalu ada jenisnya yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait tentang laporan posisi keuangan atau neraca dan juga laporan arus kas ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan peserta didik tentunya mampu ya menjelaskan apa itu laporan posisi keuangan, lalu menjelaskan tentang laporan arus kas, dan diharapkan pula mampu membuat laporan posisi keuangan ya. Nah, tentunya dengan mengkaji berbagai sumber ya, baik secara langsung melalui buku ataupun melalui online, kita di internet ya, secara lengkap dan teliti sehingga mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita ya, kreatif, kolaboratif gitu ya, dan juga komunikatif gitu. Sehingga kita juga dapat menumbuhkan sikap mandiri, jujur, dan bertanggung jawab. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari laporan posisi keuangan atau biasa juga disebut neraca atau balance sheet. Lalu ada dari bentuk-bentuk laporan posisi keuangan itu sendiri, cara penyusunannya ya, dan membahas tentang pengertian dari laporan arus kas dan bentuk-bentuknya serta cara penyusunannya. Yang pertama yaitu tentang laporan posisi keuangan. Nah, pengertian dari laporan posisi keuangan itu sendiri adalah laporan keuangan yang disusun secara sistematis yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, di mana menggambarkan posisi keuangan ini terdiri dari aset, kewajiban, serta ekuitas. Nah, perlu kita perhatikan di sini bahwasanya dalam neraca terdapat komponen penting atau komponen utamanya. Nah, komponen utamanya itu apa aja? Komponen utamanya yaitu tadi aset, lalu ada kewajiban atau liabilities, lalu juga ada ekuitas atau modal ya. Komponen yang pertama yaitu aset, di mana aset ini terdiri dari aset lancar, aset tetap, ataupun juga aset tidak berwujud. Nah, yang kedua yaitu komponen kewajiban atau liabilities, yang terdiri dari kewajiban lancar atau jangka pendek, lalu ada juga kewajiban jangka panjang dan kewajiban lainnya. Nah, yang ketiga yaitu komponen ekuitas atau modal. Modal di sini termasuk dalam modal pemilik ya, atau juga modal saham. Selanjutnya yaitu tentang penyajian komponen laporan posisi keuangan atau neraca ya. Dapat dilihat di sini yang pertama yaitu komponen aset.
kita klasifikasikan atau komponen aset ini diklasifikasikan menurut likuiditas dari yang paling lancar, yaitu kas, ke paling yang tidak lancar. Dan biasanya aset tetap disusun berdasarkan urutan unsur umur pemakaiannya, yaitu sejak umur yang paling lama sampai dengan umur yang tidak lama. Nah, yang kedua, yaitu komponen liabilitas atau kewajiban, biasanya diklasifikasikan menurut urutan jatuh temponya, dari yang berjangka pendek ke yang berjangka panjang. Nah, kewajiban yang berjangka pendek yaitu kewajiban yang biasanya memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, sedangkan kewajiban yang jangka panjang atau kewajiban berjangka panjang ini yaitu kewajiban yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau 1 periode. Nah, komponen yang ketiga yaitu ekuitas atau modal. Ini biasanya diklasifikasikan berdasarkan sifat kekekalannya, ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada akun lawan atau akun kontra. Nah, maksudnya di sini yaitu akun lawan berfungsi sebagai unsur pengurang dari pos neraca yang bersangkutan. Nah, akun lawan atau akun kontra ini seperti contohnya akun akumulasi penyusutan peralatan. Nah, akun akumulasi tersebut merupakan akun pengurang atau akun lawan dari pos neraca yang bersangkutan. Jadi, akun akumulasi itu sebagai pengurang dari jumlah aktiva tetapnya dari akun peralatannya, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya terkait bentuk laporan posisi keuangan atau neraca. Di sini terdapat 2 bentuk, yaitu bentuk kontro atau bentuk akun, ya. Lalu yang kedua ada bentuk stafel atau bentuk laporan, report form, ya. Nah, bentuk kontro ini yaitu bentuk yang terdiri dari 2 sisi, yaitu sisi debit yang merinci aktiva dan sisi kredit untuk merinci kewajiban dan ekuitas. Nah, bentuk kontro inilah bentuk laporan keuangan, laporan posisi keuangan yang biasa atau umum digunakan. Nah, sedangkan untuk bentuk laporan posisi keuangan bentuk stafel ini, aktiva, kewajiban, dan ekuitas ini disusun berturut-turut dari atas ke bawah. Dapat kita lihat di sini contoh dari laporan posisi keuangan neraca bentuk kontro, ya. Contoh ini kita lihat dari kertas kerja Biro Konsultan Arya yang terdapat pada modul sebelumnya, ya. Bisa kita lihat bersama-sama. Dalam mengisi laporan posisi keuangan ini dalam menyusunnya, maka yang harus kita perhatikan yaitu data pada kertas kerja, baik dari kolom neraca saldo disesuaikan ataupun kolom neraca, ya. Karena kita ingat bahwa kertas kerja merupakan alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Jadi, kita tinggal pindahkan akun kas pada kolom kertas kerja sebesar 2 juta, kita pindahkan akun kas sebesar 2 juta. Dan jangan lupa kita kelompokkan, ya. Yang pertama yaitu aktiva lancar, kas 2 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada piutang usaha, kita pindahkan lagi saldonya sebesar 1.800.000. Lalu ada akun perlengkapan sebesar 300.000 rupiah. Lalu ada sewa dibayar di muka, terus juga ada piutang pendapatan, dan juga ada iklan dibayar di muka. Nah, setelah kita masukkan saldo-saldonya, kita jumlahkan terlebih dahulu. Total dari aktiva lancarnya, ya, kita jumlahkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita masukkan kelompok dari aktiva tetap, ya. Kita sesuaikan pada akun-akun yang terdapat pada perusahaannya.
pada perusahaan Biro Konsultan Area ini, aktiva tetap hanya terdiri dari peralatan kantor saja. Maka kita pindahkan saldo dari kolom neraca di kertas kerja atau kolom neraca saldo disesuaikan itu sebesar 2 juta kita pindahkan. Lalu kita lihat ada akun akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, ini adalah akun kontra atau akun lawan, di mana sebagai pengurang dari akun peralatannya. Akun akumulasi bersaldo sebesar Rp600.000 ya. Jadi di sini kita kurangkan terlebih dahulu peralatan sebesar 2 juta dikurangi Rp600.000 sebesar Rp1.400.000. Nah, aktiva lancar ini lalu kita jumlahkan dengan aktiva tetap. Hasil yang kita dapat yaitu adalah jumlah aktiva. Lalu di sisi kreditnya kita pindahkan juga kelompok liabilitas atau kelompok kewajibannya. Terdapat akun apa saja? Ada akun utang usaha, ada akun utang gaji ya. Seperti biasa kita kelompokkan terlebih dahulu, lalu kita jumlahkan, lalu kita masukkan juga akun ekuitasnya, akun modalnya. Nah, yang harus kita perhatikan di sini, akun modal, saldo yang kita masukkan adalah saldo yang telah mengalami perubahan. Jadi, saldo di sini yang kita masukkan yaitu saldo yang berasal dari laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nah, lalu jumlah utang ditambah modal. Maka mendapatkan hasil sebesar 6.500.000. Nah, jumlah liabilitas dan ekuitas ini harus sama dengan jumlah aktiva, sehingga dapat dikatakan saldo laporan posisi keuangan dalam posisi balance atau seimbang ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari laporan posisi keuangan atau neraca bentuk stafel. Ya, kita lihat perbedaan dengan yang sebelumnya bahwa dalam bentuk stafel ini ditulis secara berurutan ke bawah ya. Kita lihat setelah kita masukkan kelompok aktiva lancar, kita jumlahkan ke samping, lalu kita masukkan aktiva tetapnya ya. Kita selisihkan juga di sini, lalu kita jumlahkan lagi antara aktiva lancar dan aktiva tetapnya, dan kemudian kita masukkan juga kelompok utang dan modalnya. Kita pindahkan dari kolom neraca di kertas kerja ya, saldo-saldonya, lalu kita jumlahkan seperti biasa dari kelompok utang sebesar 1.250.000 ya. Kita masukkan kelompok modal sama seperti sebelumnya. Modal ini kita lihat dari laporan perubahan ekuitas ya, sehingga di sini juga menunjukkan saldo yang sama sebesar Rp6.500.000 ya. Hasilnya akan tetap sama, hanya saja dalam penyusunannya yang berbeda ya.